Laptop gaming buat semua orang, laptop gaming yang harganya terjangkau, laptop gaming yang bisa multifungsi buat kerja juga nih. Gue baru nyicipin Log 15 IRX9 laptop gaming entry levelnya Lenovo yang performanya cakep buat seukuran harganya. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Secara desain gua sih suka ya, ini karena simple dan clean. Backdoornya punya warna Luna Grey dengan tulisan lock di bagian kiri atas. Baik backdoor dan bodinya pakai material PC ABS alias hasil blending polikarbonat dengan ABS. Bentuk bodinya itu kerasa banyak lekukan tajam, apalagi di bagian belakangnya. Overall bentuknya bikin aura gamingnya ini stand out banget. Orang-orang yang pertama kali ngelihat, gue yakin ya pasti bakal ngeh kalau ini adalah laptop gaming. Materialnya solid dan kuat walaupun pas dipegang nggak ngasih feel premium. Secara ini bukan aluminium. Pas kita buka, engselnya berat dan kokoh. Layarnya bisa direbahin 180 derajat. Mari kita tutup lagi laptopnya. Nah, ini bakal kelihatan dimensinya gede, bongsor, punya panjang 25,8 cm, lebar 35,9 cm dengan tebal 2,1 cm untuk bagian tertipisnya. Jadi udah jelas ya kalau ini adalah laptop yang bukan untuk dibawa pergi-pergian, memang bukan didesain untuk mobilitas tinggi. Bobotnya 2,38 kg, jadi udah jelas untuk nenteng-nentengnya butuh effort yang lumayan. Nah, di bagian kiri laptop ini polos aja, di bagian kanan ada satu USB A 3.2 Gen 1, jack audio, webcam shutter, dan satu USB-C 3.2 Gen 2 yang support Lenovo Power Delivery 140 watt dan DisplayPort. Di bagian belakang ada port charger, 2 USB A 3.2 Gen 1, 1 Ethernet RJ45 dan 1 HDMI 2.1. Lenovo Log yang sedang kita ulas ini dia pakai prosesor Intel Core i7 13650HX, punya 6 performance core, bisa boost up to 4,9 GHz dan 8 efficient core, boostnya up to 3,6 GHz. RAM-nya 12 GB, DDR5 4800, SODIMM dual channel, storage-nya 512 GB SSD, M2 PCIe 4.0 NVMe, keduanya upgradable, Wi-Fi 6, Bluetooth versi 5.2, dan laptop ini datang dengan Windows 11 Home Edition plus Office Home Student 2021. GPU-nya pakai Nvidia GeForce RTX 4050, VRAM 6GB DDR6 dengan total graphic power yang cukup gede 105 watt. Nah, untuk pemrosesan AI, GPU-nya ini punya peak performance 194 TOPS, support Advanced Optimus dan DLSS 3.5 juga. Lenovo juga ngasih AI chip ya di sini, namanya LE1, diklaim punya tugas untuk meningkatkan performa dan kestabilan laptop ini. Ya, chip ini bekerja secara dinamis buat ngatur power management, GPU overclocking, fan speed, dan lain-lain. Untuk thermal systemnya udah dual fan yang mengalirkan hawa panasnya ke bagian belakang laptop. Lenovo sendiri ngeklaim kalau thermal systemnya ini bisa ngasih tambahan power sekitar 10 watt dan juga menurunkan suhu di permukaan laptopnya sampai 2 derajat Celcius. Walaupun powerful, suara yang dihasilkan dari kipasnya ini masih di bawah 2 desibel, nggak berisik. Sekarang mari kita coba benchmark. Di 3D Mark Steel Nomad berhasil dapetin overall score 1943, di Time Spy dapat overall score 9464 dengan graphic score 9097 dan GPU score 12272 poin. Gue juga running storage benchmarknya pakai Crystal Dismark 901. Kelihatan kalau di sini storage-nya bisa dapetin sequence read di 4,4 Gbps dan sequence write-nya 575 Mbps. Di PC Mark 10 skornya 7031, di Geekbench 6 single core 2443, multicore 10.157 poin. Di GPU benchmark dengan API OpenCL 84.997 dengan API Vulkan 4.612 poin. Sekarang kita ke real game. Gue cobain main Dota 2. Di sini grafiknya gue set di best looking dengan resolusi natifnya Full HD. Dengan settingan ini gue bisa dapetin frame rate di 73 sampai 85 fps. Experience main satu gamenya juga berasa sangat smooth dan lancar, nggak ada frame patah-patah,
nge-lag ataupun tiba-tiba ngedrop. Untuk game kedua gue langsung nyobain Black Myth Wukong, masih playable dengan settingan grafik very high karena bisa dapat frame rate 55 sampai 65 fps. Tapi sayangnya motion blurnya kerasa nggak smooth, jadi kayak ada frame patah-patah. Gua lebih enjoy buat main di settingan high aja. Di sini kita bisa dapetin frame rate 73 sampai 86 fps. Ya selain pastinya karena bisa dapat lebih dari 60 fps, tapi motion blur dan framenya juga lebih smooth, nggak ada frame yang patah-patah, jadi lebih enjoy selama main. Dengan full ray tracing low, game ini bisa pakai settingan mentok di grafik medium. Di sini masih sangat playable, kita bakal dapat sekitar 61 sampai 77 fps. Sesekali akan turun sebentar ke 50-an fps, sesekali ada frame atau motion blur yang patah, tapi ini jarang banget terjadi. So masih sangat playable untuk pakai settingan yang seperti ini. Nah, game terakhir gua coba Warhammer Space Marine. Di sini settingan grafik yang bisa kita dapetin mentoknya di high. Di settingan ini udah nyaman banget dengan frame rate 58 sampai 63 fps. Selama main game ini juga berasa smooth, nggak ketemu ada lag atau frame yang patah-patah. Layarnya sendiri pakai panel IPS 15,6 inch dengan resolusi Full HD, refresh rate 144Hz, 100% sRGB, kontras rasio 1000 banding 1, peak brightness 300 nit, support G-Sync, sudah tersertifikasi TÜV Low Blue Light dengan finishingnya anti-glare. Layarnya ini ngasih experience yang cukup aja sih sebenarnya. Detailnya oke, warna kontras yang dihasilkan juga bisa dibilang cukup. Mungkin karena memang gua sendiri udah terbiasa dengan layar-layar OLED belakangan ini dengan resolusi yang lebih tinggi, jadinya layar si lock ini menurut gua nggak terlalu satisfying. Tapi bukan berarti jelek ya, apalagi buat main game ini masih enak karena nggak bikin kerja GPU-nya berat, resolusinya kan cuma Full HD. Nah, baik di YouTube ataupun Netflix kalau untuk streaming layarnya belum support playback HDR. Tapi buat nonton, gue sih so far nggak ada komplain, enjoy aja. Dua speaker 2 wattnya juga bisa ngasih performa yang sangat baik untuk sebuah laptop gaming entry level. Suaranya cukup lantang dan nggak pecah ketika kita pakai di volume maksimal ya, bukan volume yang besar gimana banget, tapi efek surroundnya juga lumayan berasa. Nah, bagaimana experience-nya buat dipakai kerja? Touchpad-nya ini menurut gue cukup lega. Overall gue puas sama performanya. Untuk touchpad-nya responsif, akurat, dan posisinya gue suka karena ada di tengah-tengah typing keyboardnya. Kedua, tombolnya juga bisa ngasih feel yang clicky. Nah, buat keyboardnya punya key travel 1,5 mm dengan desain yang sangat mirip sama seri-seri laptop premiumnya Lenovo. Feedback dan membelnya juga kerasa sama persis kayak laptop premiumnya si Lenovo. Jadi keyboardnya berhasil deliver experience yang asik dan menyenangkan buat ngetik script ataupun balas-balasan email. Mungkin yang terasa beda ya material keycapsnya aja kalau dibanding yang seri-seri di atasnya. Dan di sebelah kanan ini juga sudah ada numpad lengkap full size keyboardnya. Nah, buat meeting online di sini ada webcam 720p yang kualitasnya lumayan aja. Masih oke lah untuk meeting online asal cahaya di sekitar kita itu cukup. Untuk speaker dan mikrofonnya juga udah dilengkapin fitur noise cancelling yang bisa kita aktifin di aplikasi Lenovo Vantage. Kalau buat edit foto pakai Adobe Lightroom yang gua multitasking dengan Adobe Photoshop, ini terasa lancar, nggak ada masalah sama sekali. Untuk editing video di Adobe Premiere dengan footage 4K juga masih nyaman-nyaman aja. Paling sesekali ada lah lag sedikit-sedikit, tapi menurut gua nggak sampai yang mengganggu. Buat AI kayak running Microsoft Copilot, laptop ini bakal mengandalkan CPU dan GPU-nya karena belum punya dedicated NPU, tapi karena CPU dan GPU-nya cukup powerful, jadi untuk respon time-nya kerasa cepet-cepet aja sih. Even kalau kita memilih opsi yang think deeper. Baterainya dikasih 60 Wh yang lumayan lah kalau gue pakai buat ngetik script sambil browsing. Nah, baterainya itu bisa bertahan 4 jam lebih sedikit. Batok casannya lumayan gede, daya maksimalnya 170 watt dan ada fitur rapid charge yang bisa kita aktifin di Lenovo Vantage. Kalau gua cek, harga laptop ini ada di angka 15 juta. Buat gua ini harga yang termasuk worth it ya. Apalagi Lenovo sendiri dia ngasih 2 tahun warranty dan 2 tahun
accidental damage protection yang bisa diklaim lebih dari 1 kali. Jadi bisa dibilang laptop ini aman buat investasi jangka panjang. Nah, buat dipakai kerja juga cukup proper. Teman-teman lihat kan kalau gua bisa mainin game AAA dengan aman dan lancar di laptop ini. Jadi dengan harga 15 jutaan, menurut gua laptop ini punya value for money yang bagus. Paling PR-nya adalah nambah RAM dan juga storage, karena menurut gua ya ini agak ngepas ya di sektor yang satu ini. Sisanya udah siap buat dipakai. Dengan segala value yang gua sebutin barusan, menurut gua ya kayaknya ini nggak ada salahnya sih buat buru-buru ngecek ya. Mungkin stoknya masih ada, langsung ke Lenovo offline maupun online store yang resminya.